Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Himpunan TV Channel. Umat Islam itu adalah sebuah kekuatan elektoral yang sangat besar di Indonesia. 200 juta lebih Muslim di Indonesia. Tentu ini adalah ladang elektoral bagi semua partai politik dan calon-calon presiden dan calon wakil presiden. Kita ketahui bahwa dari pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, bahwa suara konstituen Muslim di Indonesia itu menjadi ajang perebutan dari capres-capres dan partai politik itu dengan berbagai macam cara. Orang-orang berebut suara konstituen Muslim di Indonesia. Jadi partai-partai nasionalis kini membidik suara umat Islam karena itu adalah surut suara terbesar, dan banyak partai Islam sendiri gagal mempertahankan basis elektoral di kalangan umat Islam karena sebagian umat Islam itu termakan oleh bujuk rayu partai non atau bukan dari partai Islam. Tentu ini adalah pelajaran buat partai-partai Islam, karena pada tahun 1955 partai Islam cukup besar ya, ada Masyumi, ada partai NU, ada PSII itu. Dan di masa Orde Baru ada P3, fusi dari organisasi-organisasi Islam, suaranya cukup besar gitu. Namun perlahan-lahan ini habis hingga hari ini gitu. Jadi pada Pilpres 2024 nanti banyak calon-calon presiden akan tiba-tiba jadi Islam, tiba-tiba jadi alim ulama, tiba-tiba jadi dekat dengan konstituen Muslim, ormas Islam, datang ke pesantren, datang ke pengajian, macam-macam lah, datang ke ulama, ke habib, ke kiai, ke ustadz, macam-macam cara digunakan. Itu tiba-tiba Islam biasanya. Namun calon presiden yang benar-benar Islam secara alamiah, organik, itu cuma Anies Baswedan. Itu tidak ada yang bisa bantah fakta itu. Anies seorang kader organisasi Islam. Dari masa mahasiswa Anies aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Di masa pelajar Anies aktif juga, sangat dekat dengan pelajar Islam Indonesia. Dan Anies selain mendalami Islam, Anies kuliah di Amerika Serikat, kemudian mendalami dunia demokrasi, tentang kemanusiaan dan globalisasi. Jadi Anies komplit sebagai seorang kader Muslim, tapi juga Anies komplit sebagai kader nasionalis yang paham tentang demokrasi dunia. Jadi capres yang benar-benar Islam paham itu cuma Anies Baswedan. Jadi dia kalau baca ayat, dia baca salawat, itu tidak pakai teks, tidak baca teks gitu ya. Itu ya, jadi memang itu sudah kebiasaan dia hari-hari. Nah, memang dia dari lingkungan keluarga Muslim yang moderat, Muslim yang paham tentang keindonesiaan. Bapaknya sendiri seorang dosen dan kakeknya seorang pahlawan nasional di masa kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Kakek dari Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, adalah seorang pejuang dan seorang diplomat. Dan tentu ini dikenang oleh bangsa Indonesia. Kakek dari Anies Baswedan itu adalah seorang dengan status pahlawan nasional. Hal ini tidak mudah tentunya. Ini adalah satu fakta bahwa Anies adalah seorang kader tulen Islam, namun juga Anies juga adalah seorang kader tulen nasionalis yang berwawasan demokrasi global. Jadi suara umat Islam di 2024 akan diperebutkan dengan berbagai macam cara.
Namun sungguh kasihan jika umat Islam itu termakan lagi rayuan-rayuan gombal dan kecewa lagi gitu. Makanya sebaiknya umat Islam itu memilih calon presiden yang benar-benar Islamnya itu bukan hanya lipstik, bukan hanya tempelan, bukan hanya topeng, bukan hanya tiba-tiba jadi Islam karena pilpres atau pemilu. Jadi umat Islam harus pintar, smart, dan tentu harus berpikir tentang masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berbahagia. Demokrasi adalah jalan terbaik bagi Republik Indonesia. Karena itu telah disepakati oleh Founding Fathers, pendiri Republik Indonesia. Dan kakek Anies Baswedan salah satu bagian dari pejuang dan pahlawan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi umat Islam lagi-lagi harus pintar-pintar, harus bisa selektif, harus bisa lebih smart dalam memilih figur calon presiden dan berpikir untuk masa depan anak cucu dan bangsa Indonesia agar bisa lebih jaya, cerah, dan bahagia. Umat Islam jangan sampai kecewa lagi, karena belakangan ini banyak terjadi Islamofobia di Indonesia, banyak terjadi bisa dibilang ketidakadilan juga terhadap kelompok-kelompok Islam, umat Muslim di seluruh dunia juga seperti itu, dan di Indonesia juga terlihat ada hal-hal Islamofobia dan ketidakadilan terhadap organisasi atau simbol-simbol keislaman gitu. Jadi saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.